Oke, sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini pertemuan ke-6 ya. Nanti teman-teman untuk pertemuan, saya jelaskan dulu. Teman-teman untuk pertemuan ke-5 dan pertemuan ke-7, silakan nanti mengerjakan tugas yang akan saya berikan. Tugasnya bisa diakses di Kulino ya. Jadi pertemuan ke-5 itu teman-teman mengerjakan materi pada pertemuan ke-4, yaitu terkait dengan fungsi. Hari ini kita akan membahas terkait dengan aplikasi fungsinya ya di bidang ekonomi dan juga bisnis. Selanjutnya nanti pertemuan ke-7-nya teman-teman akan mengerjakan terkait dengan materi hari ini, yaitu aplikasi fungsi. Jadi nanti dua pertemuan tersebut, pertemuan ke-5 dan ke-7 adalah mengerjakan tugas. Apabila teman-teman tidak mengerjakan, maka dianggap tidak hadir ya. Silakan dikerjakan dengan sebaik mungkin, karena insya Allah kalau teman-teman mengerjakan tugas-tugas dengan baik, nanti pada saat UTS juga bisa mengerjakan dengan baik pula. Karena soal-soalnya tidak jauh berbeda dengan tugas-tugas yang saya berikan. Oke, jadi minggu lalu kita flashback dulu, kita sudah mempelajari terkait dengan apa itu fungsi, kemudian klasifikasinya atau jenis-jenisnya, kemudian bagaimana caranya membentuk suatu fungsi, kemudian kita juga nanti bisa menentukan ya ada persamaan garis dan yang lain sebagainya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan terapannya atau aplikasi dari fungsi tersebut di bidang ekonomi dan juga bisnis. Akan ada apa saja materinya? Yang pertama adalah terkait dengan fungsi permintaan, fungsi penawaran, kemudian nanti ada juga keseimbangan harga, ada pajak dan subsidi, kemudian ada juga nanti ada fungsi konsumsi, tabungan, pendapatan, dan yang terakhir adalah fungsi produksi. Oke, kita masuk dulu ke bab yang pertama. Bab pertama adalah terkait dengan hukum ataupun teori permintaan dan penawaran. Oke, teman-teman mungkin pernah tahu ya, ada namanya permintaan dan juga penawaran. Dari perspektifnya jelas berbeda. Kalau permintaan itu berdasarkan perspektif konsumen ataupun pembeli, sedangkan yang penawaran berdasarkan perspektif dari penjual ataupun produsen. Nah, hal ini akan terjadi perbedaan ya, terjadi perbedaan perspektif tadi membuat harga itu juga akan mempengaruhi permintaan dan penawaran dengan konsekuensi yang berbeda. Oke, permintaan sebenarnya istilah ya, istilah dari sejumlah barang atau jasa yang diinginkan untuk dibeli pada tingkat harga tertentu. Nah, hukum permintaan ini, yang permintaan ya, ketika harga barangnya naik, maka nanti kuantitasnya akan menurun. Logikanya ketika kita ngomongin permintaan, kita merubah perspektif kita menjadi seorang pembeli. Oke, sebagai seorang pembeli, sebagai seorang konsumen, ketika ada harga barang naik, maka apa yang dilakukan biasanya? Biasanya kan mengurungkan pembeliannya atau nggak jadi beli itu kan, harganya mahal nih. Ya udah kita nggak jadi beli. Dengan begitu nanti permintaan dari konsumen itu akan menurun karena yang tadinya mungkin berniat membeli ternyata harganya lagi mahal. Biasanya kan kita menahan untuk membelinya. Sehingga kuantitas permintaannya atau QD itu menurun. Kenapa di sini singkat QD? Karena sebenarnya ini singkatan ya dari bahasa Inggris ya. Dari demand. Demand kan permintaan. Nah, permintaan tersebut kita simbolkan dengan QD, quantity of demand. Jadi ketika harga barang naik, maka kuantitasnya akan berkurang atau menurun. Dengan asumsi bahwa hal-hal lain yang dianggap mempengaruhi itu tetap atau steris paribus. Kemudian ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi permintaan. Oke, yang pertama adalah selera konsumen atau juga mungkin ada juga harga barang, substitusinya, dan juga nanti terkait dengan besar kecilnya pendapatan. Kemudian dari hukum penawaran itu kebalikannya ya. Kalau harga barangnya naik, maka kuantitas barang yang ditawarkan itu juga akan naik. Oke, mohon maaf sebentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, logikanya
kalau misalkan kita sekarang berubah ke penawaran, maka perspektif kita ubah menjadi perspektif dari sisi penjual ataupun produsen. Misalkan teman-teman coba bayangkan juga ketika teman-teman menjadi seorang penjual ataupun produsen suatu barang, maka ketika harganya naik, kita kan pengen mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Sehingga barang atau jumlah yang kita tawarkan menjadi naik. Oke, jadi kalau harganya naik, justru kita tawarkan nih lebih banyak. Begitu sebaliknya, kalau harganya turun, maka nanti barang yang kita tawarkan juga kita kurangi. Oke, jadi ada perbedaan nanti. Kalau permintaan, nanti ketika harga barangnya naik, kuantitasnya turun. Berarti kurang lebih nanti gambarnya yang permintaan dia akan semakin menurun. Sedangkan kalau yang penawaran, kebalikannya. Semakin tinggi harga barang, maka jumlah yang ditawarkan juga semakin tinggi atau semakin naik. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau yang tadi permintaan itu sama dengan demand, atau kalau yang penawaran itu supply. Sehingga disingkat sebagai QS, sedangkan yang tadi adalah QD. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan. Yang pertama, kalau kita lihat di sini fungsi permintaan, kita contohkan di sini ya. Ketika pertama pada kondisi tertentu harga barang ternyata 1.000. Nah, kalau harganya 1.000, permintaannya atau QD-nya itu cuma 200. Akan tetapi ketika misalkan kita coba turunkan terus harganya menjadi 500, maka ternyata permintaannya naik menjadi 700. Logikanya kayak gitu kan. Misalkan teman-teman harganya pertamanya 1.000, mungkin cuma sedikit yang beli. Tapi ketika harganya turun, semakin naik kan ini. Kita perhatikan di sini kuantitas dari permintaannya juga semakin naik. Nah, terlihat bahwa ketika dia turun sampai 500, permintaannya naik menjadi 700. Dengan begitu, kita bisa melihat bahwa grafik permintaannya dia akan terus turun sampai di titik 0 nanti. Oke, jadi inilah yang disebut sebagai grafik dari fungsi permintaan. Sedangkan kebalikannya, kalau fungsi penawaran, kita perspektifnya ubah menjadi seorang produsen atau penjual ya. Ketika harganya 500, kita cuma nawarin 200 aja deh, karena untungnya nggak banyak, gitu kan. Kemudian kalau misalkan harganya naik menjadi 1.000, maka otomatis sebisa mungkin kita menjual lebih banyak lagi. Kenapa? Karena kalau misalkan katakanlah harga aslinya, HPP-nya, harga pokok penjualannya cuma 400, berarti kan di sini keuntungannya cuma 100, betul ya? Keuntungannya cuma 100. Sedangkan ketika misalkan harganya pokok penjualannya tetap 400, tetapi harga di pasaran sekarang 1.000, otomatis kan keuntungannya 600 sendiri tuh. Nah, sebisa mungkin kita menjual dengan semakin banyak atau sebanyak mungkin seperti itu. Jadi kalau kita gambarkan, nanti grafiknya kurang lebih seperti ini. Ketika harganya berapa tadi? 500, permintaannya 200. Sorry, penawarannya 200. Tetapi ketika harganya mencapai 1.000, kita juga mencoba untuk menjual sebanyak mungkin produk yang kita miliki. Oke, jelas terlihat bahwa kalau fungsi permintaan tadi semakin naik, semakin ke kanan semakin turun, sedangkan fungsi penawaran semakin ke kanan semakin naik. Oke, kalau kita lihat dulu fungsi permintaan dan penawaran kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah fungsi permintaan, yang ini fungsi penawaran. Teman-teman masih ingat yang bentuknya seperti ini? Y. Sorry. Oke. Fungsi yang bentuknya Y sama dengan AX plus B. Itu merupakan fungsi apa? Ada yang masih ingat? Ayo, ada yang masih ingat nggak nih? Silahkan. Coba catat. Halo? Ada yang tahu? Dari sekian banyak? Tidak ada yang tahu? Fungsi linier, Pak. Fungsi linier, betul. Fungsi linier atau juga disebut sebagai apa kemarin? Fungsi persamaan garis biasa ya. Nah, itu merupakan persamaan garis yang seperti ini. Persamaan garis atau persamaan linier sama saja. Nah, kemarin teman-teman sudah lihat nih di sini ada namanya koefisien dan juga ada namanya konstanta ya. Oke.
Kalau di sini koefisiennya apa? Kita coba panggil salah satu. Aderia hadir, Aderia. Masih ingat nggak? Coba kita lihat. Aderia hadir. Aderia Rizkiana. Halo, halo. Nggak ada? Kalau Muhammad Alfinur. Muhammad Alfinur hadir? Halo, teman-teman ikut kuliah nggak nih? Oke, ya, yang tahu aja, coba yang tahu. Ada di sini yang ingat? Apa? A namanya apa? Ya, A yang disebut A sebagai apa nih? Namanya Koefisien. koefisien. Kalau yang B Basis. bukan basis. Basis itu ketika kita ngomongin perpangkatan. Apa? Ada yang ingat? Konstanta, Pak. Konstanta, betul. Oke. Koefisien itu untuk melihat apa? Ada yang masih ingat nggak? Koefisien untuk melihat gradien, betul? Gradien itu apa? Ada yang ingat juga nggak? Titik potong pada sumbu Y. Koefisien. Kalau koefisien dulu ya, kita ngomongin koefisien. Salah satu mungkin sebut nama dulu biar saya catat. Ada yang mau coba? Boleh, silahkan Ayubi. Arah diagram, Pak, atau gradien. Gradien, betul. Gradien itu menunjukkan apa? Kemiringan. Kemiringan suatu grafik. Oke, kemiringan. Kalau misalkan masih ada ingat nggak? Kalau dia positif, kira-kira nanti semakin ke kanan, semakin naik atau semakin turun? Kalau koefisiennya positif. Ayo, cuma ada positif sama negatif. Kalau positif, dia semakin naik. Kalau negatif, dia semakin turun. Oke. Sedangkan yang B, ini adalah konstanta. Konstanta tadi ada yang sudah betul apa? Ada yang ingin ingat? Perpotongan dengan sumbu Y-nya. Misalkan katakanlah di sini B. Nah, berarti nanti dia berpotongan di sini. Silahkan sambil dicatat ya, teman-teman ya. Karena nanti kalau misalkan besok keluar di ujian atau di tugas, teman-teman harus lihat lagi catatannya. Kalau nggak ada yang catat, gimana bisa menjawab besok kalau ada soal ataupun tugas. Oke, jadi diperhatikan sekali lagi, kalau koefisien itu angka di depannya X ya. Oke, kemudian koefisien tersebut menunjukkan bahwa dia itu miringnya kemana. Kalau dia positif, semakin ke kanan semakin naik, sedangkan kalau negatif, dia semakin ke kanan semakin turun. Kalau yang konstanta atau angka aja, nggak punya variabel, itu adalah titik potong terhadap sumbu Y-nya. Oke, kalau kita lihat di sini, jadi kita perhatikan kalau yang tadi kan di sini variabelnya Y dan X ya. Y itu adalah variabel apa? Ada yang masih ingat? Dependent. Dependent. Sedangkan yang X adalah variabel Independent. independen, betul. Sedangkan kalau yang di sini ada variabel independen, dependent, dan juga koefisiennya. Kita perhatikan di sini. KD di sini sebagai apa KD? Jadi ini satu variabel sendiri, ini juga variabel ya. Jadi jangan bingung kalau nanti ada beda-beda huruf ya, nggak cuma X sama Y aja. Kalau yang di sini adalah ini variabel dependennya yang ini. Sedangkan ini sebagai variabel independen. Oke, kalau yang di sini A sebagai apa? Basis. Ayo, A konstanta. Konstanta bukan basis. Basis itu kalau kita punya 5 pangkat 2. Nah, di sini 5 adalah basis. Basis. Oke, kalau yang di sini konstantanya koefisiennya berapa? Berapa di sini? B. Yakin? Kurang tepat, dikit lagi. Apa? Min B. Minusnya ingat, teman-teman harus diperhatikan mulai dari sekarang. Minusnya ikut punya si B ya, jadi harus dibaca. Ini adalah koefisiennya. Oke, kalau kita lihat sekilas di sini,
koefisiennya negatif, maka nanti gambarnya semakin ke kanan semakin Turun. Menurun. Oke, kalau yang fungsi penawaran, dia di sini konstantanya yang negatif, koefisiennya yang positif. Maka kalau yang ini nanti gambarnya semakin ke kanan semakin Naik. naik. Oke, di sini kan udah jelas kan nih. IA sebagai konstanta, B sebagai slope atau kemiringan, atau juga gradien. Sama saja semuanya. Oke, ingat ya tadi. Untuk melihat perpotongan dengan sumbu Y, kita lihat konstantanya. Sedangkan kalau untuk melihat kemiringannya, naik atau turun dilihat dari koefisien. Sampai sini paham ya? Oke, kita mungkin langsung ke contohnya aja biar teman-teman ada gambaran. Pertama, kita suruh untuk menentukan persamaan ataupun fungsi permintaannya dulu. Diketahuinya contohnya ya, contohnya ketika ada harga kopi katakanlah 800, permintaannya ada 100. Nah, kita singkat atau kita coba sederhanakan karena harga disingkat sebagai price, maka disingkat P, P1. Artinya kondisi yang pertama harganya adalah 800, sedangkan kuantitinya itu 100. Kemudian ketika harganya turun, berarti ini P2, kondisi yang kedua harganya 600, permintaannya naik menjadi 200. Oke, berarti ini kan kita punya titik koordinat ada dua, ada 100,800. Oke, dan yang kedua adalah titiknya 200,600. Oke, paham ya sampai sini ya? Selanjutnya, ingat teman-teman, kemarin kita sudah mencoba belajar terkait dengan cara membentuk fungsi. Kalau diketahui dua koordinat atau dua titik koordinat, maka kita pakai rumus yang ini. Nah, ini. Maka rumusnya P min P1 sama dengan, atau per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Oke, yang diganti adalah P1, kemudian P2, Q1, dan juga Q2. Dimasukkan sehingga nanti persamaannya menjadi seperti ini. Oke, tinggal dimasukkan semua. Kemudian kita hitung yang bawah menjadi minus 200, yang kanan menjadi 100. Kemudian kita kali silang. Yang minus 200 dengan QD min 100, yang 100 dikalikan dengan P min 800. Oke, dikali silang, kemudian ini dikali mancur. 100 dikali P sama 100 dikali minus 800. Yang sama yang ini juga minus 200 kali QD, minus 200 kali min 100. Oke, nanti dihitung-dihitung, dipindah-pindah, ketemulah persamaannya Q sama dengan 500 min 0,5 P. Sampai sini, ada yang bingung atau ada yang masih belum paham? Silahkan boleh ditanyakan. Oke, saya mungkin mau tanya ke salah satu. Siti hadir, Siti Hidayatullah. Halo, Siti hadir? Hadir, Siti, halo? Nggak ada suaranya. Ini udah buka open mic tapi kok nggak ada suaranya. Oke, kalau yang lain coba. Agil hadir, Agil Miftah. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Agil coba. Kita perhatikan di sini yang disebut sebagai konstanta berapa Agil di sini? Konstantanya dari sini. Yang min 0,5. Jangan sampai terbalik. Konstanta dengan koefisien. Konstanta yang mana? Oh ya 500, Pak. Yang 500. Sedangkan yang koefisien min 0,5. Oke, bagus. Minusnya dibaca ya. Oke. Kita perhatikan kalau konstanta tadi itu apa? Menunjukkan apa, Gil? Menunjukkan apa tadi? Kalau yang koefisien dulu deh, kalau lupa mungkin koefisien itu menunjukkan apa? Kan ada artinya semua. Ingat nggak tadi? Menunjukkan? Lupa, Pak. Teman-teman yang lain ada yang masih ingat? Kalau koefisien menunjukkan?
Ayo yang lain, ada yang masih ingat? Kemiringan, Pak. Kemiringan, betul. Silakan sambil dicatat ya. Kemiringan. Jadi kalau misalkan dia garis, kemudian ada koefisien, maka kita lihat dari koefisiennya tersebut. Oke, perhatikan tadi. Agil perhatikan. Kalau koefisiennya positif, dia semakin ke kanan semakin naik. Kalau negatif, semakin ke kanan semakin turun. Sampai sini paham, Agil? Paham, Pak. Oke, perhatikan. Di situ koefisiennya berapa, Gil? Koefisiennya min 0,5. Nanti kira-kira gambarnya naik atau turun? Turun. Turun. Oke, kalau konstanta itu menunjukkan perpotongan dengan sumbu Y. Oke, perpotongan dengan sumbu Y. Tetapi kalau kita gambar nanti, ini grafik, koordinatnya nanti, kan biasanya kita kenal yang ke kanan, ke kiri itu X, yang ke atas bawah itu Y. Tetapi karena di sini nggak ada XY, kita ganti X-nya itu sebagai Q. Oke, Q, berarti kalau ke kanan, ke kiri itu Q, kalau ke atas, ke bawah itu P. Oke, paham ya? Berarti nanti di sini nanti titik potongnya di 500. Oke, kita coba gambarkan. Nah, terbukti ya gambarnya ke kanan semakin turun. Caranya gimana cara menggambarnya? Perhatikan di sini. Cara menggambarnya adalah kita masukkan ketika P-nya sama dengan 0 dan juga ketika Q-nya sama dengan 0. Kalau untuk mencari titik potong dengan sumbu Q yang ke kanan nih, kita masukkan P-nya diganti dengan 0. Sedangkan ketika kita mencari titik potong dengan sumbu P, maka yang diganti 0 adalah yang Q-nya. Oke, yang diganti 0 adalah yang Q. Sehingga dari yang persamaan pertama tadi, P-nya diganti 0 nih, ini diganti 0. Maka Q sama dengan 500 dikurangi 0, karena 0,5 dikali 0 jadi 0. Maka Q-nya ketemu 500. Terus kemudian yang perlu diperhatikan, kita perlu perhatikan ya, titik koordinat itu biasanya X, Y atau Y, X. Koordinat X, Y. Nah, di sini X-nya tadi kita ganti menjadi Q. Berarti sekarang titik koordinatnya harusnya Q, P. Maka bukan 0,500, tetapi 500,0. Paham sampai sini? Sekali lagi, karena di sini sumbu X-nya kita ganti menjadi Q, sumbu Y-nya kita ganti menjadi P, maka koordinatnya adalah Q, P. Tadi Q-nya ketemu 500, P-nya tadi di awal 0, maka 500,0. Kemudian yang kedua, ketika kita cari titik potong terhadap sumbu P, Q-nya kita ganti 0, maka Q diganti menjadi 0. Maka 0 sama dengan 500 dikurangi 0,5 P. Maka 0,5-nya pindah ke kanan menjadi 0,5 P sama dengan 500. Maka P-nya 1000. Oke, kita coba tanya. Fitra Takbir hadir? Hadir, Pak. Hadir, oke. Di sini cara mencari dari 500 ke 1000 gimana? Fitra, 0,5 P sama dengan 500. Langkah yang terakhir ini diapain kira-kira? Sehingga ketemu P sama dengan 1000. Atau saya tanya dulu di sini, 0,5 P itu operasinya apa? 0,5 dengan P, operasinya apa? Operasi itu ada apa aja, Fitra? Operasi hitung, operasi bilangan. Sebutkan yang Fitra tahu semua. Operasi Ya, bilangan. tambah. Tambah, kali, kurang. Terus ada berapa? Coba Pangkat. sebutkan. Pangkat, terus ada apa? Bagi juga ya. Kali, ya. Oke, kalau di sini kita lihat 0,5 dengan P itu operasinya apa, Fitra? Dikali. Kali, betul ya. Kalau nggak ada huruf-huruf ataupun simbol pengurangan, penjumlahan, maka biasanya dia adalah perkalian. Pasangannya perkalian apa, Fitra? Bagian. Bagian. Maka ketika 0,5 dipindahkan ke kanan menjadi Bagian. bagian. Berarti mana dibagi mana? 500 Hmm. dibagi 0,5. Oke, 500 dibagi 0,5. 0,5-nya kita ganti menjadi setengah aja ya, 1/2 ya.
Terus habis itu setengahnya kalau kita naikin ke atas diubah menjadi perkalian jadinya gimana? Citra? 500 dikali Kali 2/1. 2/1 dibalik ya. Maka di sini langsung ketemu 1000. Oke, 500 kali 2 kan 1000. Nah, hasilnya dapatnya dari situ. Jadi teman-teman harus paham dulu bahwa 0,5 dengan P itu operasinya apa. Kalau kayak gini kan jelas tadi nih, 500 dikurangi 0,5. Maka minus 0,5 operasinya apa? 500 minus 0,5. P. Operasinya apa, Fitra? 500 minus 0,5 P. Kali. Di situ udah kelihatan toh. Negatif. Kurang. Negatif itu apa? Kurang. Kurang. Makanya dia ketika dipindah ke kanan, di sini jadi positif. Positif biasanya nggak ditulis. Oke, jadi harus tahu betul bahwa ketika misalkan dia pengurangan jadi penjumlahan, perkalian jadi pembagian. Yang biasanya nggak dilihat adalah perkalian, di sini nggak ditulis. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan kita pakai operasi pakai kayak tanda X kayak gitu, nanti bingung ini 0,5 XP atau perkalian dengan P. Maka biasanya nggak ditulis. Kayak 2A, ya udah berarti 2 kali A. Oke ya, tadi di sini titik koordinatnya apa koma apa? Citra? 0,1000. Ya, sorry. Titik koordinatnya itu adalah P, Q atau Q, P. Q, P. Q, P. Karena Q-nya tadi 0, P-nya 1000 ya berarti 0,1000. Oke, perhatikan di sini. Ingat ya, kita ngomongin P, Q itu berarti X, Y atau kanan kiri atas bawah. Perhatikan Q itu tadi operasinya kanan kiri ya. Q itu kanan ke kiri, sedangkan P itu atas bawah. Sehingga titik potong 500,0 itu adalah ke kanan sebanyak 500, kemudian nggak ke atas, nggak ke bawah, ya udah berhenti di sini. Oke, ke kanan aja 500. Sedangkan ini kan ceritanya kita berada di titik 0,0. Kita disuruh 500 ke kanan, habis itu nggak ke atas, nggak ke bawah, ya udah berarti berhenti di sini. Selanjutnya, kalau yang 0,1000 berarti saya coba mau tanya, Ayu Ananda hadir? Ayu? Ayu hadir? Ananda? Halo, halo? Ini yang off cam pada ikut kuliah nggak nih? Halo? Hadir, Pak. Dijawab dong. Kan saya ngomong sama teman-teman ya, tolong dijawab. Teman-teman kalau kira-kira kalau manggil temennya gitu terus nggak dijawab, kira-kira gimana? Oke, ayo perhatikan di sini tadi titik 0,1000. 0 itu untuk menyatakan kanan kiri atau atas bawah, ayo. Perhatikan di sini, Q itu adalah koordinat yang ke kanan sama ke kiri. Oke, Q itu kanan kiri nih. Kalau Q-nya positif berarti ke kanan, kalau Q-nya negatif itu ke kiri. Sedangkan P itu adalah ke atas sama ke bawah. Kalau dia positif, dia ke atas. Kalau ke bawah, dia negatif. Terus pertanyaannya di sini, kalau 0,1000, tadi koordinat itu apa, Ayu? Koordinat itu Q, P atau P, Q? Aduh, kok hilang? Nggak ada. Oke, saya coba tanya yang lain. Oke, Lutfiana hadir, Lutfiana. Sebentar. Lutfiana hadir? Hadir, Pak. Hadir. Oke, kita lihat dulu Lutfiana. Tadi titik yang kedua adalah 0,1000. 0 itu untuk menunjukkan Q atau P? Ki. Q. Q atau P? Kok Ki. Q. Ki, Kalau Pak. Q itu ke kanan sama ke kiri atau ke atas ke bawah? Oh, gitu ke Di sini ada atas nih grafiknya. bawah. Di sini ada grafiknya nih kelihatan. Di sini ada grafiknya dilihat di sini. Yang Q mana, yang P mana? Iya. Mana? Q kemana Q? Kelihatan nggak Atas huruf bawah. Q kemana? Nggak kelihatan nggak ini di sini? Di sini perhatikan yang ini. Huruf Q itu kira-kira kemana? Kelihatan nggak? Ada huruf Oh, Q-nya nggak? kanan kiri. Kanan kiri. Karena Q tadi kan menggantikan
variabel X, sedangkan P itu menggantikan variabel Y, toh. Oke, kalau 0 itu berarti nggak ke kanan, nggak ke kiri. Udah berarti tetap di sini. Sedangkan 1000 itu berarti kemana arahnya? Lutfi. 1000 itu ke atas atau ke bawah? 1000 tuh ke atas. Kenapa ke atas? Kenapa nggak ke bawah? Hah? Apa, Nah, Pak? Kenapa nggak ke bawah? 1000 itu katanya ke atas, oke. Tapi kenapa nggak ke bawah? Kalau ke bawah itu gimana? Contohnya. Bentar, Pak. Gini. Kalau teman-teman masih bingung, nih saya coba gambarkan ya. Kita kan punya sumbu X, sumbu Y. Begini kan? Sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu X itu kemana, Lutfi? Sumbu X ke Ke kanan sama? kanan sama ke kiri. Gambar saya terlihat ini koordinatnya? Bentar, Pak. Lagi load. Teman-teman yang lain terlihat nggak ini? Kelihatan, udah kelihatan, Pak. Oke. Kalau X itu ke kanan ke kiri, Y itu ke atas ke bawah. Kalau misalkan kita punya X-nya 3, berarti ke arah kanan atau kiri, Lutfi? Kanan. Oke, kenapa ke kanan? Karena positif. Betul. Jawabannya kayak gitu harus jelas. Kalau positif dia ke kanan, katakanlah 3 ke sini. Kemudian kalau minus 3 lagi misalkan. Katakanlah tadi titiknya 3, minus 3. Berarti Ke kiri. 3 yang pertama, sebentar dulu. 3 yang pertama itu untuk yang variabel X atau koordinat X. Yang kedua itu untuk variabel atau koordinat yang Y. Ingat ya, koordinat itu adalah X, Y. Selalu seperti itu. Oke, kalau yang Y itu minus 3 berarti kemana? Ke kiri. Ke bawah. Kenapa ke bawah? Bentar, Pak. Bingung. Lihat Karena tadi. Y. Oke, karena Y, betul. Tapi kenapa ke bawah? Kenapa nggak ke atas? Harus tahu jawabannya. Karena Nah, betul. Karena negatif, berarti dia ke bawah. Oke, tadi misalkan katakanlah ke sini negatif 3. Kalau yang negatif tapi X, dia ke kiri ke sini. Contohnya kalau yang negatif 3,3. Berarti negatif 3-nya itu untuk variabel X, berarti ke kiri minus 3. Terus ini kalau Y-nya yang ini, itu positif 3, berarti dia ke atas. Berarti kalau titik yang ini hasilnya di sini. Kita hubungkan, jadi hasil akhirnya titiknya di sini. Kalau yang ini hasil akhirnya di sini. Sampai sini paham? Iya, Pak. Oke, kita balik lagi ke yang tadi. Oke, kalau yang ini tadi 0,1000 berarti 1000-nya itu ke arah mana tadi? Lutfi? Bentar, Pak. Ke atas. Ke atas. Kenapa ke atas? Kenapa nggak ke bawah? Tadi sudah bisa jawab betul. Karena 1000-nya di atas. 1000-nya bernilai harus tahu jawabannya, harus positif. Positif, Pak. Kalau negatif 1000 kemana? Ke bawah. Ke bawah. Oke ya, jadi harus tahu teman-teman, harus tahu bahwa kalau X, Y itu ke kanan kiri, X itu ke kanan kiri, Y itu ke atas ke bawah. Kalau dia negatif tapi dia X ke kiri, kalau dia Y tapi negatif ke bawah. Oke, kalau tadi kita sudah ketemu titiknya di sini dan di bawah, maka tinggal kita hubungkan aja garisnya sehingga ini disebut sebagai fungsi permintaan ataupun grafik atau kurva dari fungsi permintaan. Kita tahu bahwa tadi di sini koefisiennya negatif, maka dia semakin turun. Gambarnya betul semakin turun. Oke, paham ya? Makasih. Iya, Pak. Selanjutnya, kalau mencari fungsi penawaran juga sama. Tentukan dulu tadi harganya 600, maka P. Ingat ya, di sini kenapa singkatannya P? Singkatan dari bahasa Inggris. Price atau harga itu 600, maka P1 600. Penawaran tadi itu key,
Tapi S ya, supply. Kenapa? Karena penawaran disingkat supply, jadinya S. Berapa pertama? 200. Berarti Q 1 200. Sedangkan ketika harganya naik, maka harga yang kedua 800, maka jumlah penawarannya menjadi 300. Berarti Q2-nya 300. Langkahnya sama kayak tadi, dimasukin angka P1 sama P2-nya, Q1 sama Q2-nya juga dimasukin, kemudian nanti kita kali silang. Ini ke sini, kemudian yang ini juga ke sini, kalikan. Oke, sehingga nanti terbentuklah suatu fungsi penawaran 0,5P minus 100. Oke, sampai sini paham cara membentuk persamaan fungsi penawaran maupun permintaan? Ada yang tanyakan mungkin? Silahkan. Belum, Pak. Saya, langkahnya sama persis, cara menggambarkannya juga sama persis. Kita tinggal cari titik potong terhadap subuki, perhatikan aja. Kalau subuki, P-nya 0. Kalau sumbu Y, sumbu P, Q-nya yang 0. Maka ketika P-nya 0, diperoleh, nah di sini minus 100,0. Yang kedua, ketika Q-nya 0, 0,200. Oke, saya mungkin tanya sekali lagi. Ada Ayu tadi hadir? Kok udah masuk lagi Ayu? Hadir Ayu? Atau yang lain silahkan ya teman-teman, nggak apa-apa. Saya coba mentoleransi kalau teman-teman mau off cam nggak masalah. Tapi tolong kalau dipanggil teman-teman merespon ataupun menjawab. Karena kalau misalkan nggak ada jawaban ya akan saya anggap tidak hadir karena tidak ada respon ya. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini ada minus 100,0. Sekali lagi ini titiknya koordinatnya adalah Q, P. Q itu ke kanan ke kiri, P itu ke atas ke bawah. Oke, kita mungkin tanya ke Ul1 Nisa. Ul1 hadir? Hadir, Pak. Oke, kalau minus 100 di sini menunjukkan kemana nih arahnya? Ke kiri. Ke kiri, betul. Maka di sini titiknya di kiri. Karena P-nya 0, berarti dia nggak ke atas, nggak ke bawah. Yaudah, mentok di sini. Sedangkan kalau yang ini, 200 itu menunjukkan kemana? 200 ke atas, Pak. ke atas. Kenapa ke atas? Karena 200-nya positif. Positif. Oke, betul. Berarti titiknya di sini. Kalau udah kita bisa menggambarkan dua titik tersebut, letaknya ada, tinggal kita pakai penggaris, hubungkan aja mereka. Nah, terbentuklah fungsi penawaran. Seperti yang kita tahu, fungsi penawaran itu selalu naik ya, karena koefisiennya positif. Oke, sampai sini paham ya? Silakan, mungkin ada yang tanyakan sebelum saya lanjut. Tidak ada? Oke, kita lanjut dulu. Kemudian ada namanya keseimbangan pasar. Apa sih keseimbangan pasar? Logikanya gini, teman-teman coba bayangkan ya, teman-teman buka coffee shop ya atau cafe kayak gitu. Teman-teman menjual, katakanlah ada menu-menu. Salah satunya misalkan katakanlah kopi ya. Ada cappuccino ataupun yang lainnya. Nah, teman-teman mencoba membuat kopi dengan harga katakanlah pertama 10.000. Kemudian rame tuh, banyak yang beli. Kemudian teman-teman coba naikin lagi harganya menjadi 11.000. Masih rame. Kemudian naikin terus. Nah, suatu saat pasti konsumen akan merasa harganya sudah terlalu mahal. Oke, maka nanti kelihatan tuh dari yang sebelumnya ramai banget, kemudian nanti berkurang menjadi lebih sedikit ramenya, maksudnya menjadi lebih sepi. Nah, kemudian teman-teman harus bisa tahu nih, ketika teman-teman sudah terlalu mahal, teman-teman coba kurangi lagi tuh. Kurangi lagi harganya. Maka ketika ini kan dari sisi produsen ya, dari sisi penjual, kita naikin harga terus, katakanlah. Kemudian dari sisi konsumen, maka nanti permintaannya akan semakin turun. Nah, disinilah nanti ada namanya suatu titik yang disebut sebagai keseimbangan pasar atau titik equilibrium ya, equilibrium. Nah, titik ini adalah titik di mana terjadi kesepakatan ataupun terjadi suatu suatu kondisi di mana pasar baik dari sisi konsumen maupun dari sisi produsen itu sudah stabil. Artinya ketika tadi teman-teman coba kurangi lagi harganya, ternyata semakin banyak lagi yang beli. Nah, kemudian
teman-teman akan mendapatkan suatu titik di mana titik tersebut sudah dianggap harga yang paling wajar oleh konsumen maupun oleh produsen, sebagai pembeli maupun sebagai penjual. Itulah disebut sebagai titik keseimbangan pasar. Oke, kenapa? Karena itu adalah harga yang dianggap cocok baik dari sisi konsumen maupun produsen tadi. Dari sisi konsumen kan sebenarnya pengen dapat harga yang semurah mungkin, tapi dari sisi produsen kita pengen ngambil keuntungan yang sebesar mungkin. Nah, kalau misalkan nggak ada, ibaratnya katakanlah produsennya atau penjualnya nggak mau nurunin, ya mereka nggak bakal laku. Maka mereka harus turun-turun pelan-pelan menurunkan harga jual, sehingga nanti terjadi titik potong di antara keduanya. Oke, itulah disebut sebagai keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar berarti nanti kuantitas dan kuantitas dan ini kuantitas juga, baik dari penawaran sama permintaan dan penawaran itu sama. Maka tinggal kita menyamadengangkan persamaan dari fungsi permintaan, ini permintaan, dan juga sama dengan fungsi penawaran. Oke, kita sama dengankan, nanti ketemu suatu nilai price-nya berapa, kuantitinya juga berapa. Ini disebut sebagai titik keseimbangan. Harga keseimbangannya berapa, kuantitas keseimbangannya berapa. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh ya. Pertama, diketahui suatu fungsi permintaannya yang atas, P sama dengan 15 min QD, sedangkan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 3 plus 0,5 QS. Oke, pertanyaannya berapakah harga dan kuantitas keseimbangannya? Oke, dari fungsi tadi tersebut, kita coba ubah ke bentuk Q sama dengan. Oke, kalau Q sama dengan, maka perhatikan di sini, kita kan mau mengubah Q-nya ke kiri. Maka minus QD ini kita pindahkan ke kiri, jadi positif QD. Oke, udah ada positif. Kemudian yang P berarti kita pindahkan ke kanan, menjadi negatif. Oke, ini persamaan pertama udah ketemu. Oke, ini adalah fungsi permintaannya. Kemudian yang kedua, dari P yang kedua ini kita ubah menjadi seperti ini. Ada yang mau coba? Vivi mungkin mau coba? Vivi Gustiani? Caranya mengubah dari fungsi yang kiri menjadi fungsi yang kanan. Mau coba, Vivi? Oh, Jihan mau coba. Boleh, Jihan. Gimana nih langkahnya? Itu QS-nya dipindah ke kiri, Pak. Oke, QS-nya pindah ke kiri, maka jadinya minus Negatif. 0,5 QS. Terus lanjutkan. P-nya kemana? P-nya ke kanan. Ke kanan. Maka minus 0,5 QS sama dengan 3 minus P. P. Oke, terus selanjutnya? Ditukar jadi, kan kalau yang depan nggak boleh negatif. Jadi negatifnya dipindah ke kanan. Dipindah ke kanan. Maka ini jadi positif ya? Iya. Oke. Sama dengan sekarang berarti P-nya yang positif ya? Iya. P-nya positif, 3-nya negatif. Selanjutnya habis ini gimana, Jan? Dibagi setengah. Oke, yang bagus. kanan. Bagi yang setengah, yang kiri jadi QS, yang kanan jadinya P dibagi setengah. Kemudian yang 3 juga dibagi setengah ya? Iya. Oke, jadinya berapa ini? P dibagi setengah berapa? 2P, Pak. 2P. Kenapa? Setengahnya naik ke atas jadi 2, kalikan P jadi 2P. Terus yang ini, minus 3 dibagi setengah? Jadi negatif 6. Negatif 6, betul. Oke, terima kasih Jihan. Yang lain paham? Silakan, mungkin ada yang masih bingung, tanyakan boleh. Paham ya? Oke, silakan bagi teman-teman yang off cam, silakan ya ketika ditanya dijawab ya. Nanti akan saya anggap nggak hadir kalau ditanya 3 kali sampai 5 kali ternyata nggak ada jawaban sama sekali. Oke, selanjutnya kalau sudah ketemu Q D sama QS-nya, tinggal kita sama dengankan. Tadi fungsi permintaannya 15 minus P, yang fungsi penawarannya adalah minus 6 plus 2P.
Sehingga kita cari nilai P-nya. Katakanlah yang minus P kita pindahkan ke kanan jadi positif 3P semuanya. Sedangkan yang minus 6 pindahkan ke kiri jadi 21. Ketemu P-nya 7, Q-nya 8. Oke, maka titik equilibriumnya di titik 8,7. Kalau kita gambarkan, oke, tadi di sini ini ada namanya fungsi penawarannya nih. Fungsi penawarannya adalah di titik minus 6 dan 3. Kalau kita teman-teman cari tadi, angkanya seperti itu. Kemudian kalau yang fungsi permintaan, dia berpotongan di 15 dan juga 15. Oke, maka disinilah mereka bertemu. Oke, di titik 8,7. Maka 8,7 itu merupakan sebuah titik keseimbangan pasar. Artinya apa? Artinya dengan harga 7 dan juga permintaannya 8, ataupun bukan permintaan, kuantitasnya 8, itu adalah harga dan juga jumlah yang seimbang. Oke, harga yang seimbang. Jadi kalau misalkan dari sisi pembeli, ya kita nggak terlalu kemahalan, tapi juga nggak terlalu murah. Dari sisi penjual juga sama, dia nggak terlalu rugi, juga untungnya juga nggak terlalu banyak. Kemudian jumlahnya adalah 8 yang optimal. Oke, sampai sini paham? Bisa dipahami? Tinggal menyamadengkan ini, kemudian kita gambar. Paham ya? Jadi nanti teman-teman cari dulu persamaan garis dari yang penawaran maupun permintaan, kemudian nanti dihubungkan, nanti akan ada suatu titik potong. Nah, itulah disebut sebagai keseimbangan pasar. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut. Selanjutnya adalah pajak dan juga subsidi. Pajak dan subsidi ini keduanya akan mengubah ataupun menggeser kurva penawaran. Sedangkan untuk yang permintaan tidak akan berubah. Oke, oleh karena itu nanti akan terjadi juga perubahan ataupun pergeseran titik keseimbangannya. Contohnya gimana? Misalkan kalau yang permintaan tidak berubah ya, berarti permintaannya tetap seperti ini katakanlah, kemudian katakanlah fungsi penawarnya tadinya seperti ini. Oke, ini adalah fungsi yang penawaran. Ketika si fungsi penawarnya tersebut bergeser ke sini, itu maka nanti yang tadinya titik keseimbangannya di sini akan bergeser ke sini. Nah, oke, sedangkan kalau dia bergesernya ke bawah, maka yang tadinya di sini akan berpindah ke sini. Nah, pergeserannya gimana? Perhatikan di sini. Kalau kita kenakan pajak, maka nanti harga penawarannya akan naik atau grafiknya akan bergeser ke atas. Logikanya gimana? Ketika teman-teman beli makanan atau apapun ya, biasanya kan ada tuh dikenakan pajak sekian persen. Nah, logikanya kira-kira kalau misalkan teman-teman beli suatu barang tanpa pajak dengan pajak, kira-kira lebih mahal yang mana? Harga setelah pajak atau sebelum pajak? Setelah pajak, betul. Kenapa? Karena harga setelah pajak itu kita tambahkan lagi atau pembelinya itu dibebankan dengan uang lagi, ditambahkan dengan pajak. Teman-teman mungkin sering juga beli kan di restoran ataupun di McD, di KFC, itu biasanya ada tuh, ada PPh-nya 10%. Kalau kita beli harganya 100.000, maka kalau pajaknya 10%, kita harus bayar lagi pajak 10.000. Sehingga total yang harus dibayarkan adalah 100.000 ditambah 10.000, 110.000. Oke, sedangkan kalau subsidi, teman-teman mungkin pernah dengar juga ada namanya subsidi BBM. Artinya pemerintah nombokin ya atau bayarin sekian rupiah dalam 1 liter. Kalau misalkan harga aslinya 10.000, pemerintah mensubsidi 1.000 per liter. Berarti kalau teman-teman beli BBM atau bensin seperti itu, teman-teman nggak perlu bayar 10.000. Kenapa? Karena yang 1.000 sudah dibayarin sama pemerintah. Maka kalau harga setelah subsidi itu akan jauh lebih murah atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga sebelum subsidi. Maka pergeserannya kalau kita tambahkan dengan tambahkan dengan pajak, maka nanti dia bergesernya ke atas ya. Ini tadi dia bergesernya ke sini. Sorry, sebentar. Bergesernya ke atas ini. Ini ketika fungsi penawaran ditambahkan dengan pajak. Kalau yang bawah, kalau dia bergesernya ke bawah, itu ketika
dikurangi dengan subsidi. Oke, sedangkan subsidi dan pajak itu tidak akan mengubah kurva permintaan. Jadi yang berubah adalah penawaran saja. Oke, kemudian kita lihat contohnya. Fungsi penawaran kalau sebelum pajak itu seperti ini aja kayak tadi ya. Tapi ketika fungsi penawaran setelah pajak, kita harus tambahkan dengan T. Atau seberapa besar pajak yang dikenakan. Oke, misalkan contohnya. Fungsi penawarannya aslinya 1/4 Q plus 4. Sedangkan fungsi permintaannya min 1/4 Q plus 25. Pajak per unitnya adalah 6. Pertanyaannya dicari berapa titik equilibrium sebelum pajak, setelah pajak, dan juga berapa pajak yang ditanggung oleh konsumen maupun produsen. Oke, yang pertama adalah kalau kita tanyakan atau kita cari equilibrium atau keseimbangan sebelum pajak dulu. Berarti tinggal kita sama dengankan persamaan yang tadi aja. Ini kan ada P. Udah kita tinggal sama dengankan. Maka 1/4 Q plus 4 sama dengan min 1/4 Q plus 25. Oke, nanti diperoleh Q-nya 42. Setelah itu, kalau Q-nya 42, kita masukkan ke salah satu persamaan. Bisa persamaan yang permintaan maupun persamaan yang penawaran. Kalau di sini kita ambil atau kita masukin si Q-nya ini 42 ke fungsi permintaannya. Sehingga 1/4 dikali 42 ditambah 4 ketemu 14,5. Oke, kalau sudah ketemu, maka equilibriumnya sudah ketemu. Ingat sekali lagi, Q, P. Maka titiknya adalah 42,14,5. Oke, kalau sebelum pajak sudah ketemu. Perbedaannya kalau setelah pajak nih. Kalau setelah pajak, jangan lupa fungsi penawarannya kita ganti dulu atau kita tambahkan dulu dengan si pajaknya. Kalau fungsi penawaran sebelum pajak kan cuma 1/4 Q plus 4. Tetapi kalau setelah pajak harus kita tambahkan dengan 6. Pajaknya 6 tadi Rp6. Sehingga sekarang fungsi penawaran setelah pajak adalah 1/4 Q plus 10. Oke, kalau yang tadi kan di sini 4 ya sebelum pajak. Kalau yang sekarang adalah plus 10. Oleh karena itu, kalau untuk mencari equilibriumnya, tinggal disama dengankan penawaran setelah pajak dan juga permintaan. Ingat ya, permintaannya tetap yang berubah hanya fungsi penawaran saja. Sehingga langkahnya sama persis kayak tadi, kita cari nilai Q-nya dulu, C minus 1/4 Q-nya pindah ke kiri, sehingga menjadi plus 1/4 Q, 1/4 tambah 1/4 jadi setengah. Oke, kemudian 10 pindahkan ke kanan jadi negatif. 25 kurangi 10 jadi 15. Oke, ini setengah Q, operasinya apa? Aska? Setengah Q operasinya apa? Aska hadir? Aska Wahid Seprian? Hadir, Pak. Ini operasinya apa, Aska? Setengah dengan Q? Tambah kali bagi kurang pangkat akar yang mana? Gimana, Aska? Operasinya apa? Bentar, Pak. Setengah diapakan Q. Ini ada tandanya nggak, Aska? Ada tambah, ada kurang, Nggak itu ada. nggak? Nggak ada. Apa operasinya berarti? Perkalian atau pembagian. Kalau pembagian gimana? Kalau pembagian itu setengah dibagi Q kayak gini. Kalau ini Berarti apa berarti? perkalian, Pak. Perkalian. Ingat ya teman-teman, kalau nggak ada tandanya, itu adalah operasi perkalian. Berarti perkalian ya. Berarti kalau setengahnya kita pindahkan ke kanan, jadinya operasinya apa, Aska? Pembagian. Pembagian. Ingat ya, pasangannya perkalian dan pembagian. Maka Q sama dengan berapa per berapa? Perhatikan di sini coba, Aska. 2 dikali 3 sama dengan berapa? 6. 6. Kalau 2 berarti berapa dibagi berapa? Yang dipindah apa, Aska, barusan? 3-nya kita pindah ke Aska. 3-nya Ya. pindahkan ke mana?
Ke kanan atau ke kiri? Eh, Ruas kanan, ruas kirinya paham nggak? Yang berada di ruas kiri apa? 2 Tiganya di mana? di sebelah kanan. Enggak, yang ini. Oh. 2 dikali 3 sama dengan 6. Yang di ruas Ya. kiri mana? 2 sama 3. Oke, yang kanan? 6. Berarti tiganya kita mau pindah ke Kanan. kanan. Menjadi apa operasinya? Pembagian. Pembagian. Berarti makna dibagi mana? Atau apa dibagi apa? 6 dibagi 3. Iya, 6 dibagi 3. Kalau 3 sama dengan, berarti 2-nya yang dipindah sekarang. 2-nya pindahkan ke kanan juga. Maka berapa dibagi berapa? 6 dibagi 2. Ya udah, gampang kan? Yang di Iya. atas itu adalah yang sudah berada di kanan tadi. Sekarang kita perhatikan, tadi yang sudah di kanan mana, Aska? 2. Yang ini. Setengah Q Oh. sama dengan 15. Yang di kanan 15 sekarang. 15. Berarti mana dibagi mana? 15 dibagi Oke, 1/2. 1/2. Terus kalau dinaikin, tengahnya jadi 15 dikali? 1/2. Kalau dinaikin ke atas, Oh, kalau 2/1. setengahnya dinaikin ke 2/1. atas, jadi 2/1. Makanya di sini ketemunya 30. 30. Terus, ini kalau kita misalkan mau mencari P aksen atau mencari nilai P-nya, dimasukin ke mana? Fungsi yang permintaan atau penawaran? Pilih salah satu. Pilih salah satu, Aska, coba. Yang permintaan atau penawaran? Penawaran deh. Penawaran, boleh. Oke. Fungsi penawaran yang mana? Penawaran setelah pajak yang mana, Aska? Fungsinya? Bisa dibacakan. Fungsi penawaran setelah pajak. Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri, Pak. Yang kiri. Berarti dimasukin ke mana fungsinya? Fungsi penawarannya tolong dibacakan, Aska. Berapa? Yang itu angkanya, Pak. Ya, dibacakan persamaannya. 1/4 Q Ini. ditambah Plus? 10 sama Ya. dengan dikat. Nggak usah. Oh, iya. Penawaran itu yang di kiri, berarti ini yang di kiri aja. Kalau yang di kanan kan permintaan. Nanti kalau yang ditanyakan penawaran, ya udah berarti yang di kiri. Selanjutnya, kalau Q-nya sudah ketemu 30, kita masukkan ke sini, ke fungsi penawarannya. Berarti jadinya 1/4 dikali berapa? Berapa ketemunya, Aska, tadi Q-nya? 30. 30. Dimasukin ke sini, diganti 30 Q-nya. Ditambahkan dengan 10. Oke, 30 dibagi 4 berapa? 7 ketemunya 28. Hah, gimana? 30 dibagi 4 Dibagi 4, nggak bulat ya? 7, berapa? 7,2. 5. 5. Ditambahkan dengan 10, hasilnya di sini. 17,5. Maka equilibrium setelah pajak sekarang berubah menjadi 30,17,5. Oke, ini adalah equilibrium setelah pajak. Kalau yang sebelumnya kan 42,10,5. Berubah ya. Kalau kita lihat, nanti ada gambarnya perbedaan ataupun pergeseran dari sebelum pajak maupun setelah pajak. Sekarang kita hitung dulu yang C. Terima kasih. Oke. Sambil perhatikan lagi. Oke, total pajaknya adalah perkalian antara pajak per unitnya dikalikan dengan kuantitas setelah pajak atau equilibrium setelah pajak ya. Berarti di sini nanti pajaknya 6. Kemudian tadi kita sudah ketemu titik key equilibrium adalah 30 ya. Berarti dikalikan dengan 30. Ketemu Rp180. Sedangkan pajak konsumen itu adalah selisih harga dari sesudah pajak maupun sebelum pajak. Jadi harga sebelum dan sesudah kita bandingkan. Misalkan kayak tadi contohnya, teman-teman ketika bayar setelah pajak jadi 110.000. Ternyata harga sebelum pajaknya 100.000, berarti pajaknya berapa? Ya 110.000 dikurangi 100.000. Oke, ketemu di sini 17,5 dikurangi 14,5 jadi 3. Sedangkan pajak yang ditanggung oleh produsen
pajak per unitnya dikurangi dengan pajak yang sudah ditanggung oleh konsumen. Maka yang tadinya pajaknya 6 sudah dibayar sama konsumen 3, maka masih tersisa 3 pajaknya. Kenapa? Karena pajak itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh konsumen maupun produsen. Kalau konsumennya sudah bayar 3, sedangkan total dari pajaknya harusnya 6, maka produsennya masih tinggal bayar 3 lagi. Oke, gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Kalau yang sebelum pajak, tadi titik potongnya atau koordinat titik potongnya atau equilibriumnya di 42,14,5. Oke, sedangkan ketika setelah pajak, tadi bergeser ke atas ya, fungsi penawarannya bergeser ke atas. Sehingga titik potongnya juga bergeser. Jadinya di sini. Dari yang tadinya di sini menjadi ke sini. Yang tadinya 42,14,5 sekarang menjadi 30,17,5. Terjadi pergeseran atau perubahan titik koordinat equilibriumnya atau keseimbangan pasarnya. Oke, sampai sini bisa dipahami. Silahkan, mungkin ada yang ditanyakan. Ada? Monggo. Tidak ada? Oke, semoga paham semua. Kita lanjut yang subsidi. Subsidi sama, tapi logikanya kalau kita bayar sudah disubsidi, maka otomatis harga yang kita bayarkan menjadi lebih murah. Makanya di sini dikurangi dengan subsidi. Dikurangi dengan S. Oke, katakanlah sama persamaannya kayak tadi. Penawarannya 1/4Q plus 10, sedangkan permintaannya min 1/4Q plus 25. Ada subsidi 6, sebanyak 6 ya, atau sebesar 6. Pertanyaannya sama kayak tadi, dicari equilibrium sebelum subsidi dan juga setelah subsidi. Sekaligus cari subsidi total dari konsumen maupun produsen. Oke, kita lihat dulu. Kalau yang equilibrium sebelum subsidi, maka sama cara mencarinya kayak tadi. Tinggal disama dengankan fungsi permintaan dan juga fungsi penawarannya. Fungsi permintaannya di sini adalah yang sebelah kanan, yang sebelah kiri adalah fungsi penawaran. Kita masukin, terhitung di sini didapatkan Q-nya 30, P-nya 17,5. Sehingga titik keseimbangan pasar yang pertama atau sebelum subsidi adalah 30,17,5. Kemudian jangan lupa karena ketika dikasih subsidi juga menggeser atau merubah fungsi penawarannya. Kalau yang tadinya 1/4Q plus 10, sekarang harus dikurangi dengan subsidi. Subsidinya 6, maka sekarang fungsi penawarannya menjadi 1/4Q plus 4. Oke, sehingga titik equilibriumnya kita sama dengankan lagi. Kalau yang tadi kan plus 10, sekarang plus 4 nih. Fungsi penawarannya menjadi 1/4Q plus 4. Sama kayak sebelumnya, dicari nilai Q-nya, yang ini dipindahkan ke kiri, sehingga 1/4Q tambah 1/4Q jadi setengah Q, yang sebelah kanan jadi 21. Oke, sehingga diperoleh nilai Q-nya 42, nilai P aksennya 14,5. Oke, maka titik equilibrium setelah subsidi menjadi 42,14,5. Oke, sampai sini dulu mungkin silahkan. Ada yang tanyakan? Bisa? Oke, kita cari subsidinya ya. Subsidinya tadi, total subsidi per unitnya itu 6 ya. Sedangkan key aksen ataupun kuantitas pada saat equilibrium setelah subsidi ya, yang dicari adalah setelah subsidi. 42 tadi. Sehingga dikalikan menjadi 252. Kemudian subsidi yang diterima oleh konsumen itu adalah harga sebelum dikurangi harga sesudahnya. Atau selisih antara harga sesudah maupun sebelum subsidi. Diperoleh 3. Berarti artinya subsidi yang dirasakan ataupun diterima oleh konsumen adalah Rp3. Sedangkan subsidi produsen itu adalah subsidi per unitnya dikurangi dengan subsidi konsumen. Ini hasilnya 3 juga. Ini kebetulan angkanya sama ya. Jadi besok kalau misalkan nggak ketemunya sama ya nggak masalah. Yang penting teman-teman hafal aja nih rumusnya. Harga sebelum maupun harga sesudah subsidi. Oke, kemudian kita belajar ke fungsi konsumsi, tabungan, dan juga pendapatan. Tapi sebelum itu silahkan mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut. Ingat ya, ini adalah pertemuan terakhir sebelum
UTS. Jadi silahkan kalau ada teman-teman yang ingin tanyakan dari yang dari pertemuan pertama sampai pertemuan sekarang. Silahkan, tadi ada yang menyalakan mic. Lutfiana kalau nggak salah, betul? Maaf Pak, kepencet. Oh, kepencet. Oke, yang lain mungkin ada yang tanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut dulu. Fungsi konsumsi itu sama kayak fungsi linier sebelumnya ya. Di sini ada nanti konstanta, ada juga koefisien. Koefisiennya disebut juga sebagai marginal propensity to consume. Oke, Y itu adalah pendapatan. Jadi teman-teman kalau misalkan buat ingat aja nih dalam bahasa Inggris ya. Konsumsi kan dalam bahasa Inggris consumption, jadi singkatannya C. Sedangkan tabungan dalam bahasa Inggris saving, maka disingkat S. Pendapatan yield ya, jadi disingkat sebagai Y. Oke, ini adalah fungsi konsumsinya. Y, C sama dengan A plus BY. Sedangkan fungsi pendapatan itu adalah konsumsi ditambahkan dengan saving, ataupun konsumsi dengan tabungan. Jadi pendapatan seseorang itu pasti merupakan penjumlahan dari berapa dia menabung dan juga dari berapa mereka mengkonsumsi sesuatu. Kalau ternyata dalam 1 bulan konsumsinya dia 3 juta, tabungannya 500, maka pendapatannya dia pasti 3 juta tadi ditambahkan dengan 500. Sedangkan fungsi tabungan itu berarti tinggal dikurangi kayak tadi ya, karena fungsi pendapatan itu adalah konsumsi ditambah tabungan, maka kalau tabungannya adalah fungsi pendapatan dikurangi konsumsi. Tapi karena konsumsi sudah ada fungsinya tadi di sini, maka kita ganti atau kita substitusikan fungsi konsumsinya dengan A plus BY. Sehingga diperoleh fungsi tabungannya adalah minus A ditambah 1 minus B, G. Oke, 1 minus B juga disebut sebagai koefisien dari fungsi pendapatan di sini. Atau disebut juga sebagai marginal propensity to save. Oke, kita lihat dulu contohnya. Kalau kita lihat grafiknya di situ, oke, perhatikan di sini, ini adalah fungsi pendapatan. Y itu kan pendapatan. Sedangkan C ini adalah fungsi konsumsi. Nah, pasti nanti akan ada suatu titik equilibrium di mana terjadi perpotongan antara fungsi pendapatan dan juga fungsi konsumsi. Artinya apa? Artinya nanti seseorang tersebut pasti akan ada di mana titiknya pendapatan mereka sama dengan pengeluarannya atau konsumsi. Jadi ketika pendapatan tersebut sama dengan konsumsi, maka mereka tidak ada sesuatu yang bisa ditabung. Katakanlah kayak tadi, kalau pendapatannya 3 juta, konsumsinya juga 3 juta, maka tidak ada yang bisa ditabung. Ya udah semuanya dikeluarkan untuk konsumsinya. Tapi kalau misalkan 3 juta dikeluarkan untuk konsumsi, kemudian ada masih sisa 1 juta bisa untuk ditabung. Maka nanti pendapatannya sama dengan penjumlahan antara konsumsi dan juga tabungan. Oke, kurang lebih nanti kalau yang pendapatan dan juga konsumsi akan ada terjadi titik equilibrium di sana atau keseimbangan. Selanjutnya kita masuk ke contoh ya. Seorang pedagang mempunyai sebuah catatan. Pendapatannya, kalau dia pendapatnya 30.000, maka uang tersebut akan dikonsumsi semua. Maka ini pendapatan tadi singkatannya apa? Y. Y. Terus kemudian kalau uang tersebut dikonsumsi semua, berarti apa? C-nya berarti berapa? Kalau uangnya dipakai buat konsumsi semua, berarti C-nya berapa? 30. Ya 30.000 juga, betul. 30.000 juga. Karena apa yang dia dapatkan dari gajian, dari pendapatan, dipakai semua untuk konsumsi. C-nya juga 30.000. Kemudian yang kedua, ketika dia tidak punya pendapatan, berarti Y-nya berapa sekarang? Kalau dia tidak punya pendapatan, 0. Berarti kan pendapatannya nggak ada. Tetapi dia mengambil uang tabungan 20.000 untuk digunakan sebagai konsumsi. Maka C-nya berapa? 20.000. Paham ya? Jadi ketika dia tidak punya pendapatan, dia menggunakan uang tabungannya sebagai konsumsi. Kan nggak mungkin kita nggak punya gajian, nggak punya uang, tapi tidak mengeluarkan tidak mengkonsumsi sesuatu, kan nggak mungkin. Baik orang yang sudah mempunyai pendapatan maupun belum, pasti ada sesuatu yang dikonsumsi. Oke, jadi dia nggak mungkin tidak mengeluarkan pengeluaran sama sekali pada bulan tersebut.
Maka dia ngambil uang tabungannya digunakan untuk konsumsi. Oke, di sini suruh mencari fungsi konsumsi dan tabungan. Dan juga equilibrium pendapatannya. Oke, caranya gimana tuh ya tadi? Sama ya. Ketika pendapatannya 30.000, maka dia digunakan konsumsi semua, C-nya 30.000 juga. Sedangkan ketika pendapatannya 0 atau tidak punya pendapatan, konsumsinya 20.000. Dapatnya dari mana? Diambil dari tabungannya. Oke, tadi masih ingat ya, fungsi konsumsinya adalah C sama dengan A plus BY. Karena yang pertama, Y-nya 30.000, maka ini persamaan pertama ya. 30.000 sama dengan A ditambah B kali Y-nya berapa tadi? 30.000 juga. Maka 30.000 sama dengan A plus B kali 30.000. Oke, masih belum ketemu apa-apa. Dari persamaan yang kedua atau kalimat yang kedua, maka kita ganti Y-nya 0, C-nya 20.000. Maka 20.000 sama dengan A ditambah B kali 0. Y-nya kita ganti 0. Kita substitusikan Y-nya ke sini. Maka ini jadi 0. Maka ketemu A-nya sama dengan 20.000. Kalau A-nya sudah ketemu 20.000, kita masukkan ke persamaan yang pertama. Masukin ke atas. A-nya 20.000, maka 30.000 sama dengan 20.000. A-nya tadi sudah ketemu, ditambah 30.000 B. Kemudian kita cari nilai B-nya, diperoleh 1/3. Pertama 20.000-nya pindahkan ke kiri dulu, selanjutnya nanti dibagi dengan 30.000. Kenapa? Karena 30.000 B itu operasinya perkalian. 30.000 pindahkan ke kiri, jadinya pembagian. Oke, A-nya udah ketemu, B-nya udah ketemu, maka kita bentuk persamaan ataupun fungsi konsumsinya menjadi C sama dengan 20.000, A-nya 20.000 ditambah 1/3 Y. Tadi B-nya sudah ketemu 1/3. Kemudian kalau tabungan gimana? Ya sudah, kalau A-nya sama B-nya sudah ketemu, tinggal dimasukin saja ke fungsi tabungannya. Kan rumusnya seperti ini ya, fungsi tabungan ya. Maka minus 20.000 ditambah 1 dikurangi 1/3 jadi 2/3 Y. Udah, berarti fungsi tabungannya sudah ketemu juga. Oke, sampai sini mungkin ada yang tanyakan? Silahkan. Jelas? Oke, kita lanjutkan dulu ke yang selanjutnya. Selanjutnya adalah fungsi equilibrium atau titik equilibriumnya. Titik equilibrium itu dicapai ketika C sama dengan Y. Atau fungsi konsumsi sama dengan pendapatannya. Oke, kita cari nilai fungsi konsumsinya tadi diperoleh 20.000 plus 1/3 Y. Sedangkan yang kanan, ya udah Y aja. Karena fungsi tabungan kan, fungsi pendapatan kan Y. Ya udah berarti Y. Berarti habis itu kita cari nilai Y-nya ketemu 30.000. Oke, kalau Y-nya 30.000, ya berarti nanti otomatis C-nya juga 30.000. Oke, itu adalah fungsi pendapatan, tabungan, dan juga konsumsi. Kita lanjut, silakan mungkin ada yang tanyakan sebelum kita masuk ke fungsi produksi, materi terakhir. Tidak ada? Oke, kita lanjut dulu. Fungsi produksi sebenarnya banyak ya, ada 4 ataupun berapa variabel. Oke, ada L itu labor atau tenaga kerja, ada capital atau modal, ada T atau tanah, ada W wirausaha atau skill. Jadi secara umum kurang lebih bisa kita tulis seperti ini. Tapi kalau misalkan 4 kan terlalu banyak ya, kita pilih salah satu dulu aja variabelnya. Satu input variabel tersebut adalah tenaga kerja atau labor. Oke, labor tersebut kita gunakan untuk mencari fungsi produksinya. Oke, yang pertama dari sana kita nanti akan ketemu marginal product of labor, ada juga average product of labor. Apa itu marginal product? Marginal product merupakan sebuah tambahan produk total sebagai akibat adanya tambahan 1 unit tenaga kerja. Artinya kayak gini, kurang lebih kayak gini. Misalkan ketika teman-teman punya 1 orang tenaga kerja, mereka atau dia bisa menghasilkan katakanlah 5. Oke, ketika 1 tenaga kerja, dia bisa menghasilkan 5. Terus kemudian ketika kita tambahkan 1 lagi tenaga kerja, seperti sekarang total tenaga kerjanya ada 2. Maka mereka bisa menghasilkan katakanlah 8. Maka cara untuk mencari marginal produknya, ini rumusnya adalah delta TP. Delta itu adalah selisih
total produk dibagi dengan delta L atau selisih tenaga kerja. Oke, caranya berarti selisih produk dulu. Total produknya dicari selisih, berarti 8 kurangi 5 dibagi selisih tenaga kerjanya 2 dikurangi 1. Maka kita peroleh 3/1 atau sama dengan 3. Artinya kalau dia masih positif, maka masih terjadi peningkatan produktivitas. Artinya ketika kita menambahkan 1 tenaga kerja, dia bisa menambahkan produk yang masih positif. Ya, jadi ketika kita nambahin 1 orang tenaga kerja, dia masih menambahkan produktivitas. Kalau dia nanti nilainya 0 atau negatif, artinya kita nambahin orang itu bukan lagi menambahkan produktivitas, tapi bahkan bisa sampai negatif. Kalau sampai negatif artinya dia cuma ngerecokin aja, nggak nambah pekerjaan tersebut bisa menjadi lebih cepat atau menjadi lebih produktif. Sama kan halnya kayak gitu ketika misalkan kita ngerjakan sesuatu, kita tambahkan orang, oke, kita bisa menjadi lebih cepat, artinya lebih produktif. Tapi pada suatu titik pasti nanti akan ada ketika kita tambahkan orang tersebut tidak akan menambah pekerjaannya menjadi lebih cepat selesai atau menjadi lebih produktif. Justru orang tersebut mungkin bahkan akan mengurangi produktivitasnya. Sedangkan rata-rata produksi atau average product itu adalah rata-rata antara total produk dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Contohnya misalkan kayak gini tadi, kalau misalkan yang pertama berarti tinggal dibagi aja total produk dibagi ini, tenaga kerjanya cuma 1, berarti 5. Kalau yang ini, total produknya kita bisa menghasilkan 8, tapi kita menggunakan 2 orang, maka rata-ratanya 4. Oke, kita ambil contoh di sini misalkan. Pertama, di sini ada beberapa ya, ketika misalkan tenaga kerjanya 0, otomatis kan tidak ada produk yang dihasilkan. Otomatis tidak ada rata-rata dan juga marginal produknya. Kemudian ketika tenaga kerjanya kita tambahkan 1 atau rekrut 1 orang, maka total produk yang dihasilkan adalah 3. Kemudian cara mencari rata-rata produknya atau average produknya tinggal dibagi antara total produk dibagi dengan tenaga kerja. Maka hasilnya 3. Sedangkan untuk mencari marginal produk itu selisih antara total produk, selisihnya berarti 3 dikurangi atasnya 0 dibagi selisih tenaga kerja. Tenaga kerjanya adalah 1 dikurangi sebelumnya tidak ada tenaga kerja. Maka hasilnya 3/1, ya udah 3 jawabannya. Ya seharusnya diturunin di bawah ya nulisnya ya. Oke, jadi seharusnya 3 di sini. Contoh lagi misalkan yang bawah. Ketika dari yang tadinya 1 tenaga kerja menjadi 2. Oke, ternyata mereka bisa menghasilkan 8 produk. Maka cara mencari rata-rata produknya adalah 8 dibagi 2. Ketemu 4. Berarti masing-masing orang bisa menghasilkan 4 secara rata-rata. Sedangkan untuk mencari marginal produknya, selisih antara total produk yaitu 8 dikurangi dengan yang sebelumnya. Sebelumnya adalah 3. Dibagi tadi selisih tenaga kerjanya yang sekarang 2, sebelumnya 1. Maka kalau kita cari adalah 5/1, ya udah 5. Yang harusnya di bawah ya. Jadi 5. Jadi marginal produknya masih positif di sini, masih 5. Begitu seterusnya nanti sampai dicari ketika dia sudah sampai negatif. Kalau 0 pun sebenarnya kita nggak boleh nambahin lagi. Oke, sekarang kita mungkin coba cari yang baris ini. Oke, yang baris ini kita nanti cari dapatnya berapa tuh average product dan juga marginal produknya. Oke, ada yang mau coba mungkin? Salah satu, silakan. Boleh, Vivia, silakan. Cara mencari average product dulu, dapatnya dari? 12 dibagi 3. Oke, gampang ya, tinggal 12 dibagi 3. Kalau yang marginal product? 12 kurangi 8 per 3 kurangi 2. Oke, good. Ketemu berapa? 8/1. Sama dengan 8. Yang atas. Pembilangnya ketemu berapa? 12 kurangi 8? 4. 4, oke. Berarti marginal produknya 4 ya. Oke, terima kasih Vivia. Oke, kemudian 1 mungkin saya panggil.
Siapa? Aderia, hadir Aderia? Iya, Pak. Oke, Aderia. Coba kita cari yang bawahnya persis ya, baris yang bawahnya nih. Yang baris ini. Silakan dicari rata-ratanya. Benar ya, Pak. Cara untuk mencari average produknya dulu gimana? 14/4. Oke, sehingga menjadi Jadinya 3,5. setengah. Oke, terus cara untuk mencari marginal produknya. 14 men Sebelumnya, total produk sebelumnya berapa? 4. Total produk sebelumnya, atasnya berarti atasnya. 12. 12. Nah, total produk sebelumnya. Kemudian sekarang selisih antara tenaga kerjanya. Berapa dikurangi berapa? Tuh. 4 kurangi 4 kurangi 3 ya, Pak. 3 ya. Lihat aja total tenaga kerjanya saat itu dengan sebelumnya. Oke, maka ketemunya berapa ini? 4/1. Hasilnya 2. 2 ya. Oke, 2 betul. Oke, terakhir. Amelia Agustin hadir, Amelia. Terima kasih hadir ya. Hadir, Pak. Hadir. Oke, sebentar. Nah, kita lihat yang baris terakhir nih. Amelia. Terakhir yang 1,6,12 itu. Ya, betul. Cari average produknya dulu. 12 dibagi 6. Oke, ketemu 2. Wah, oke. Betul ya di sini ya. Terus untuk mencari marginal produknya. 12 dikurangi 14 Oke. dibagi 6 kurangi 5. Oke, hasilnya Minus berapa? 2. Minus 2. Nah, teman-teman harus paham ya arti dari minus 2, 0, dan seterusnya. Oke, minus 2 itu artinya kira-kira bagus atau jelek, Amelia? Jelek. Jelek. Harusnya positif ya. Kalau 0 aja sebenarnya nggak nambahin apa-apa. Logikanya kayak misalkan kayak teman-teman belajar atau ngerjain tugas. Ketika misalkan teman-teman tadinya 4 orang lah katakanlah ya. Katakanlah sebentar. Nah, enggak. 3 orang ya. Kemudian ditambahkan 1 orang, dia masih positif 2 tadi ya di sini ya, marginal produknya ya. Artinya sama kayak tadi misalkan teman-teman ngerjain ada 3 orang nih, nambah 1 lagi. Oh, ternyata masih positif. Artinya dia menambahkan produktivitas yang lebih di tim ataupun di kelompok. Tetapi ketika sudah 4 orang ternyata masuk 1 orang lagi nih. Ketika dia masuk 1 orang lagi, dia marginal produknya 0. Artinya orang tersebut ada maupun tidak ada, oke, ada maupun tidak ditambahkan sama aja. Mereka tidak menambahkan produktivitas tim ataupun kelompok tersebut. Sehingga sebenarnya kita nggak usah nambahin tuh 1 orang lagi, nggak perlu gitu kan. Bahkan kalau misalkan tadi sudah 5 orang, tambahin 1 orang lagi, justru kinerjanya menjadi lebih jelek, jadi negatif. Oke, itu kurang lebih seperti itu. Jadi kira-kira kalau dengan kondisi seperti ini, optimumnya kira-kira berapa jumlah tenaga kerjanya yang teman-teman sarankan? Aderia mungkin, atau Amelia mungkin silakan. Yang lain kira-kira berapa nih? Fahmi juga boleh, silakan berapa kira-kira? 2. 2, Pak. Jumlah tenaga kerjanya berapa kira-kira? 2. Yakin 2? 4, Pak. 4, ada 4, ada 2. Yang lain? Ada yang 3. Oke, kalau kita lihat grafiknya ya. Kalau kita lihat grafiknya, yang tenaga kerja tadi, dari marginal product tadi, oke, marginal product kan yang ini ya. Marginal product memang maksimalnya di 5. Tapi bukan itu yang kita lihat. Yang kita lihat adalah total produknya. Total produknya yang dihasilkan ini ketika di sini sebenarnya kan. Kalau dia nggak di 4 ya di 5. Tapi kira-kira kalau teman-teman ya, katakanlah teman-teman sebagai seorang pebisnis, teman-teman merekrut 4 orang ataupun 5 orang, ternyata produktivitasnya sama. Kira-kira teman-teman akan merekrut 4 orang atau 5 orang? 4 orang ya. Kenapa nggak 5 orang? Karena marginal produknya 0 dan hasil produknya juga sama-sama Sama berapa tadi ya?
Total 14. produknya sama-sama, iya betul, sama-sama 14. Artinya daripada kita nambahin satu orang lagi, ya udah 4 aja sama, total produknya sama 14. Berarti secara bisnis kita lebih baik merekrut 4 orang saja cukup. Oke, 4 orang saja. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat yang paling maksimal ini di sini ya, di titik 4,5 kurang lebih. Tapi kira-kira kita bisa nggak merekrut 4,5 orang? Kan nggak bisa. Maka kita ambil yang bulatnya ya. Jadi kita bulatnya yang diambil yang di 4 tadi. Kenapa? Karena kalau kita ngerekrut 5 orang juga kan kita harus mempertimbangkan. Kita harus menggaji, kita harus mengeluarkan biaya-biaya yang lainnya. Nah, daripada kita merekrut terlalu banyak orang, ya udah karena 4 dan 5 itu sama total produktivitasnya atau total produk yang dihasilkan, ya udah kita ambil yang 4 saja. Oke, paham ya sampai sini ya. Jadi kalau besok suruh mencari seperti ini, interpretasinya juga teman-teman harus tahu. Ketika hasilnya negatif, ya udah nggak usah dilanjutkan. Nanti kalau misalkan dilanjutkan, dia akan turun terus nanti. Berarti artinya ketika kita tambahkan lagi tenaga kerjanya, tambahkan lagi, justru dia akan semakin kecil total produk yang dihasilkannya. Justru nggak akan produktif, terlalu banyak orang nggak akan terlalu produktif, terlalu sedikit juga tidak bisa produktif. Ada namanya titik puncak dari total produk yang dihasilkan. Oke, sampai sini paham? Silahkan mungkin ada yang tanyakan dari materi awal tadi atau mungkin dari post semester dari pertemuan pertama. Silahkan ada yang tanyakan. Materinya sudah selesai sampai sini. Nanti insya Allah UTS-nya juga akan sampai sini. Tapi sebelum UTS, teman-teman silahkan kerjakan dulu latihan ya untuk atau sebagai pengganti pertemuan kelima dan juga pertemuan ketujuh. Untuk yang pertemuan kelima, saya sudah upload di Kulino. Silahkan teman-teman bisa akses dan juga bisa kerjakan. Deadline-nya sama ya, yaitu sebelum UTS. UTS-nya kalau nggak salah 15 November, 15.30. Jadi sebelum itu silahkan teman-teman kumpulkan dulu kedua tugasnya. Oke, silahkan mungkin ada yang tanyakan sebelum saya akhiri. Pak, saya mau tanya, Pak. Boleh, silahkan. Untuk soal UTS-nya berapa soal, Pak? Jangan banyak-banyak lah, Pak. Oke, soal UTS-nya karena ini kan banyak ya, paralel banyak kelas. Jadi kita akan koordinasikan juga dengan dosen-dosen pengampu yang lain, dan saya belum bisa memastikan ada berapa banyak soalnya. Tapi insya Allah kalau misalkan nanti teman-teman ngerasa waktunya kurang, silahkan langsung sampaikan saja ya, kalau memang terlalu banyak. Insya Allah saya juga akan kasih waktu yang cukup ya, nggak mungkin dengan soal yang misalkan kalau banyak juga nanti waktunya akan saya tambahkan. Kalau sedikit ya waktunya sedikit juga. Insya Allah proporsional. Oke. Oke, terima kasih, Pak. Oke, yang lain ada? Pak, nggak ada kisi-kisi. Oh, kisi-kisi. Kisi-kisinya sama dengan tugas ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mengerjakan tugas dengan baik, insya Allah bisa mengerjakan UTS dengan baik juga. Jadi kalau teman-teman ngerjakan tugas, insya Allah bisa ngerjakan. Karena kurang lebih soal UTS-nya sama dengan soal tugasnya. Kurang lebih sama. Oke, ada lagi yang lain? Pak, nanti pengerjaan matematika tuh di Word atau ditulis tangan? Oke. Jadi sebenarnya saya lebih lebih suka tulis tangan ya. Kalau Word nanti teman-teman mungkin akan kesulitan nulis persamaannya dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman bisa tulis tangan aja, terus nanti difoto, kemudian diubah dulu ya ke PDF. Sama seperti kayak tugas ya, baik tugas maupun besok UTS, silahkan teman-teman tulis, kemudian foto. Nanti kalau sudah ada foto, kemudian jangan lupa di-convert dulu ke PDF. Jadi dari gambar tadi JPG, sekarang kan udah banyak ya aplikasi online mengkonvert dari JPG ke PDF, kemudian digabungkan dalam satu file, baru nanti di-upload ke Kulinonya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman mungkin ada bantuan cara menggambar fungsinya agak lupa, bingung, ya silahkan nanti dicari lagi. Baik, Seperti Pak. itu. Terima kasih. Oke, yang lain ada lagi? Kalau nggak salah jadwalnya berarti masih 2 minggu lagi ya. Jadi teman-teman masih ada waktu 2 minggu untuk mengerjakan tugasnya. Insya Allah cukup lah. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan terkait dengan tugas, boleh nanti di-share ataupun di-floorkan di grup saja. Biar teman-teman yang lain juga paham kalau ada sesuatu yang ditanyakan. Oke, yang lain ada lagi? Tidak ada?
Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan hari ini. Insya Allah teman-teman kalau misalkan mengikuti perkuliahan dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik juga, nanti PTS juga bisa mengerjakan dengan baik. Oke, sampai sini dulu perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir, walaupun malam-malam masih tetap semangat ya. Oke, silahkan diambil sebanyak mungkin ilmu yang bisa teman-teman tangkap. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, tidak ada niat sedikit pun untuk menyinggung ataupun menyakiti hati teman-teman ya. Saya mencoba untuk melibatkan teman-teman dalam pembelajaran supaya teman-teman lebih paham juga. Kalau misalkan saya menjelaskan semuanya, nanti kalau nggak ada yang saya ajak bertanya atau ajak saya diskusi, nanti lebih terasa membosankan lagi. Kondisinya memang masih seperti ini, jadi saya coba sebisa mungkin untuk melibatkan ataupun mengajak teman-teman untuk saling mengerjakan juga. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman semua, jangan lupa absen ya. Oke, absennya sudah bisa dibuka di Syadin. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima Bagus, kasih, Pak. Pak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Nama bagus. Oke, selamat istirahat teman-teman. Silahkan. Nih.